Nah, festival Tablik ini tuh nggak hanya sebuah, tradisi lokal yang nggak memiliki makna. Sebaliknya tuh ini tuh kental banget sama pemaknaan, terutama pemaknaan yang sangat magis. Nah, meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib ini, dengan cara dipacung dan juga dicincang secara keji oleh tentara Yazid. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Muhammad Aswal Destian di Kulkes, Cultural Podcast. Jadi di episode kali ini aku bakal bahas tentang kebudayaan, salah satu kebudayaan dari Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat, yaitu di Padang, atau lebih tepatnya itu di kota Pariaman. Nah, teman-teman bakal penasaran nggak, kira-kira yang mau aku bahas itu tentang apa sih? Langsung aja ya, tonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, di sini aku bakal membahas salah satu kebudayaan lokal atau kearifan lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat Kota Pariaman pada Sumatera Barat. Nah, yaitu Festival Tabuik. Nah, Festival Tabuik ini merupakan festival yang dilaksanakan setiap memasuki bulan Muharram pada kalender Islam dan dimulai pada tanggal 1 sampai 10 Muharram. Nah, festival ini tuh merupakan upacara untuk memperingati meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib atau cucunya Nabi Muhammad SAW. Nah, meninggalnya ini di Perang Karbala pada 61 Hijriah atau bertepatan dengan 680 Masehi. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib ini terbunuh dalam peperangan melawan tentara Yazid bin Muawiyah yang menjadi khalifah di Syam atau Syria. Nah, meninggalnya Husain bin Ali bin Abi Thalib ini dengan cara dipacung dan juga dicincang secara keji oleh tentara Yazid. Nah, peperangan antara kedua belah pihak ini berlangsung selama 10 hari, yaitu dari tanggal 1 sampai 10 Muharram. Jadi itu merupakan itu salah satu pengertian ataupun dari sejarah umum nih teman-teman dari Festival Tabuik yang ada di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Mungkin selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin tata cara atau prosesi dari Festival Tabuik ini. Oke, selanjutnya di sini aku bakal ngejelasin makna ataupun dan juga tata cara dari si festival Tablik itu sendiri. Nah, festival Tablik ini tuh nggak hanya sebuah tradisi lokal yang nggak memiliki makna. Sebaliknya tuh ini tuh kental banget sama pemaknaan, terutama pemaknaan yang sangat magis. Nah, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh ataupun dalam proses festival Tablik ini sendiri. Prosesi pertama yaitu Pratabuik. Sebelum dilakukannya festival Tablik ini, perlu dilakukannya musyawarah untuk memilih siapa saja panitia pelaksana dari festival ini agar setiap tahapannya itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah pratabuik dilakukan atau dilaksanakan, maka proses selanjutnya yaitu pembuatan tabuik itu sendiri yang terdiri dari beberapa rangkaian. Yang pertama ini ada prosesi membiak tanah. Nah, membiak tanah ini dilakukan dengan gotong royong dan juga penuh tanggung jawab dengan melakukan kegiatan pengambilan tanah dari sungai. Nah, kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu yang sama oleh pihak Tabuik Pasa dan juga Tabuik Subarang. Nah, Tabuik Pasa dan Tabuik Subarang ini sama-sama berasal dari kota Pariaman, namun berada di dua wilayah yang berbeda. Tabuik Pasa atau Pasar itu merupakan wilayah yang berada di sisi selatan dari sungai yang membelah kota Pariaman hingga ke tepian pantai Gandoria. Nah, wilayah Pasa ini dianggap sebagai daerah asal muasal dari festival Tabuik itu sendiri. Adapun Tabuik Subarang itu dari daerah Subarang atau Seberang, yaitu wilayah yang dari sisi utara dari sungai ataupun daerah yang disebut sebagai Kampung Jawa. Nah, pihak Tabuik ini, pihak Tabuik Pasa maksud saya, mengambil tanah ke sebuah sungai di daerah Galombang dan pihak Tabuik Subarang itu mengambil sungai di Batang Piaman di Pauh. Nah, prosesi ini tuh diselenggarakan pada 1 Muharram sesudah sholat asar dan berakhir sebelum sholat maghrib. Upacara membiak tanah ini dilakukan oleh seorang laki-laki yang berasal dari keluarga pengurus Tabuik. Dan yang mengambil tanah ini pun harus memakai berpakaian putih dan juga pakaian putih ini tuh melambangkan kejujuran. Nah, pengambilan tanah ini tuh menyimbolkan pengambilan jasad Husain bin Ali bin Abi Thalib dan juga selanjutnya yang diambil tersebut harus dibungkus dengan kain putih yang bersih seakan-akan untuk melambangkan sebagai dikafani untuk jasad Husain bin Ali bin Abi Thalib tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada prosesi penebangan batang pisang yang diibaratkan sebagai simbol jasad dari tentara Yazid yang telah mengambil nyawa dan harga diri dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Batang pisang yang sudah ditebang kemudian disimpan dalam daraga. Nah, puncak dari prosesi ini yaitu dilanjutkan dengan proses berupa namanya itu bacakak. Nah, bacakak ini merupakan prosesi tari perkelahian yang dilakukan oleh dua kelompok Tabuik. Prosesi ini sebagai representasi dua kelompok yang saling berperang. Oke, selanjutnya ada prosesi yang bernama Matam. Nah, prosesi Matam ini tuh berkaitan dengan nilai keagamaan dan juga tanggung jawab.
Nah, pada prosesi mataan ini itu dilakukan dengan mengelilingi daraga sambil membawa jari-jari dan pedang lalu menangis meratapi kejadian yang telah dialami oleh Husain bin Ali bin Abi Thalib saat peristiwa perang Karbala tersebut. Nah, selanjutnya prosesi ini akan diikuti oleh ibu-ibu rumah tabuik yang membawa kemenyan dalam sebuah dulang yang dibakar dan menebarkan bau harum yang sangat wangi. Nah, selanjutnya dari prosesi mataan itu ada prosesi mengarak jari-jari. Nah, prosesi mengarak jari-jari ini berkaitan dengan nilai kerjasama dan agama. Karena saat prosesi berlangsung, para panitia pelaksana tablik berkeliling sambil menangis mengingat tewasnya Husain bin Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa perang Karbala. Upacara ini tuh berupa tiruan jari-jari tangan yang menjadi simbol tubuh dan jari-jari tangan Husain bin Ali bin Abi Thalib serta pejuang lain yang tercincang dan terbunuh oleh para tentara Yazid. Nah, selanjutnya setelah dari prosesi mataan dan juga prosesi mengarak jari, ada prosesi mengarak, yaitu membuat sorban berbentuk payung besar dan dihiasi dengan kertas berbentuk bunga melati, yang nantinya akan dibawa mengelilingi kampung yang diiringi dengan musik gendang tasa. Nah, setelah membawa sorban mengelilingi kampung, maka di penghujung jalan nantinya akan bertemunya dua kelompok tabuik, yaitu tabuik Pasa dan juga tabuik Subarang, yang akan menimbulkan perkelahian. Prosesi ini merupakan simbol peperangan antara tentara Yazid dan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib saat perang Karbala. Nah, selesai dari prosesi ma'arak, ada prosesi tabuik naik pangkek. Yaitu adalah prosesi yang memerlukan gotong royong agar dapat membawa tabuik yang sudah dibuat untuk mengelilingi kampung. Tabuik naik pangkek ini penggabungan pangkek bawah dan juga pangkek akeh yang berlangsung pada tanggal 10 Muharram. Acara ini disebut sebagai tabuik naik pangkat karena tabuik yang sudah disatukan kemudian diusung ke jalan untuk dibawa ke pantai. Nah, prosesi tabuik naik pangkek ini adalah ritual akhir dalam pembuatan tabuik itu sendiri. Karena prosesi ini panitia tidak akan melakukan proses pembuatan tabuik kembali. Nah, selanjutnya setelah tabuik itu selesai dibuat, ada prosesi terakhir yaitu pembuangan tabuik ke laut. Nah, di mana pada prosesi pembuangan tabuik ke laut ini sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat Kota Pariaman tentunya dalam bentuk tenaga untuk mengangkat tabuik dan membawanya menuju pantai. Pembuangan tabuik ke laut ini adalah prosesi tahap paling akhir dalam pelaksanaan festival tabuik, yaitu bertemunya antara kedua belah pihak tabuik, yaitu pihak tabuik Subarang dan juga pihak Pasa di Pantai Gandoriah di Kota Pariaman. Nah, keduanya ini diadukan sebagaimana layaknya perang Karbala. Upacara terakhir ini bermakna yang sebagai orang yang meninggal akan memiliki tempat kembali. Masyarakat harus melepaskan mereka yang telah meninggal dengan ikhlas dan juga tabah. Nah, pembuangan tabuik ini tidak harus di tanggal 10 Muharram, tetapi bisa disesuaikan dengan waktu libur atau di hari Minggu. Hal ini tuh dilakukan karena kepentingan dan juga tujuan Dinas Pariwisata Kota Pariaman. Pada hari Minggu tersebut, pengunjung akan banyak menyaksikan acara puncak pada Hoyak Tabuik itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin penjelasan soal festival tabuik sampai situ aja karena dari kita tadi saya udah menceritain nih gimana tadi sakralnya festival tabuik itu sendiri. Mulai dari prosesi yang sangat banyak dan juga sangat sakral dan juga sejarahnya mengenai betapa kejamnya bahwa Husain bin Ali bin Abi Thalib itu dibunuh dan dicincang bahkan mayatnya. Oke, mungkin segitu aja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyebutan kata maupun perbuatan. See you again dan bye-bye.